Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Yang membahas simulasi, segmentasi, dan pembatasan akses jaringan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Emari Probadani. Saya Laili Sadati. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Tujuan proyek ini adalah untuk memahami segmentasi jaringan dan pembatasan akses jaringan menggunakan firewall. Pada proyek ini, kami menggunakan dua device, yaitu laptop Windows dan laptop yang menjalankan Kali Linux untuk simulasi keamanan jaringan. Untuk tahap awal, kami terlebih dahulu mengecek apakah laptop A dan laptop B sudah terhubung pada jaringan hotspot atau Wi-Fi yang sama. Pertama, kami akan mengecek IP address pada laptop A menggunakan perintah ipconfig untuk mengetahui alamat IP target dalam jaringan. Setelah itu, IP address diketahui, kemudian dilakukan pengujian ping dari laptop A menuju laptop B dengan IP address yaitu 192.168.1.39. Selanjutnya dilakukan langkah yang sama pada laptop B, yaitu mengecek IP address menggunakan ipconfig, kemudian melakukan ping kembali ke laptop A untuk memastikan kedua perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu mematikan Windows Defender Firewall pada laptop A yang menggunakan Windows 11. Firewall ini dimatikan sementara agar proses komunikasi jaringan dan pengujian awal dapat berjalan tanpa adanya pembatasan akses. Setelah itu dilakukan konfigurasi network pada Windows 7 di VirtualBox menggunakan bridge adapter. Mode bridge adapter ini digunakan agar VM dapat terhubung langsung ke jaringan yang sama dengan perangkat utama, sehingga Windows 7 dapat saling berkomunikasi dengan Kali Linux dalam jaringan lokal. Berikutnya melakukan konfigurasi network pada Kali Linux digunakan mode bridge adapter agar kedua VM berada dalam jaringan yang sama dan dapat saling terhubung. Dengan menggunakan bridge adapter ini, Kali Linux dapat memperoleh IP address dari jaringan Wi-Fi atau hotspot yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu mengecek IP address pada Windows 7 di laptop A menggunakan perintah ipconfig. Selanjutnya pada laptop B dilakukan pengecekan IP address pada Kali Linux dengan perintah IPA, dan hasilnya yaitu IP address-nya 192.168.1.54. Lalu setelah kita mendapatkan IP dari Windows, kita melakukan ping terhadap IP Windows dari Kali Linux. Selanjutnya dilakukan pengujian ping dari Windows ke Kali Linux dengan IP 192.168.1.54. Dan setelah melakukan ping dari Kali Linux ke Windows, kita juga melakukan nmap strip sp IP dari Windows. Setelah itu muncul, dan kita juga melakukan capture dari WireShark dengan nama pencarian ICPM. Dan untuk membuktikan bahwa ICPM itu adalah hasil capture dari WireShark yang melakukan ping dari Kali Linux terhadap Windows, saya melakukan perulangan. Pada percobaan kedua, kami melakukan scanning menggunakan perintah nmap -a pada Kali Linux. Perintah ini digunakan untuk melakukan aggressive scan atau simulasi serangan guna memperoleh informasi jaringan secara lebih detail dari target. Pada pengujian ini digunakan IP yang berbeda, yaitu 172.25.175.103. Karena percobaan ini dilakukan kembali dengan IP address berubah,
secara otomatis dari jaringan hotspot atau wifi. Dan untuk Nmap-SP saya menggunakan capture di WireShark-nya menggunakan perintah tcv.flag.syn sama dengan 2 1 dan IP tersebut IP dari Windows-nya yaitu 192.168.147. Dan ketika saya menjalankan perintah nmap strip sp IP address dari Windows-nya, langsung terbaca di WireShark bahwa dengan menggunakan perintah itu nmap-nya sedang men-scan setiap port yang ada. Dan untuk percobaan ping yang kedua, yang ini agak berbeda karena saya menggunakan firewall yang dinyalakan di Windows-nya. Kalau yang pertama itu saya tidak menggunakan firewall, firewallnya dimatikan. Kalau yang kedua ini firewallnya dinyalakan. Dan ketika firewall dinyalakan dari Windows-nya itu akan ngegantung atau bisa dibilang RTO, request timeout. Jadi tidak ada balasan dari si Windows-nya karena terhalang oleh firewall tersebut. Kemudian saya menguji koneksi dari Linux ke Windows. Di sini dengan perintah ping IP Windows yaitu 175.25.175.103. Namun bisa dilihat hasil dari perintah ini hasilnya itu gagal dengan total paket loss itu 100%. Penyebab dari pengujian koneksi gagal ini karena dari laptop A atau laptop target Windows Different Firewall ini diaktifkan secara otomatis memblokir protokol ICMP demi keamanan sehingga paket data dari Linux langsung dibuang. Nah, setelah gagal melakukan ping, kita mencoba melakukan scanning lebih mendalam menggunakan perintah nmap-a IP Windows untuk melihat sistem yang di Windows dan port yang terbuka di laptop A atau laptop target yaitu Windows. Tetapi bisa dilihat di sini perintah dari nmap itu gagal karena Windows Different Firewall di laptop A atau laptop target menerapkan keamanan yang sangat ketat. Jadi ketika paket dari nmap ini tiba, firewall langsung melakukan tindakan silent drop yang dimana artinya itu paket tersebut dibuang diam-diam tanpa memberikan jawaban kembali ke Linux. Karena nmap tidak merespon sama sekali, nmap mengambil kesimpulan otomatis bahwa komputer target atau laptop target sedang mati atau tidak terhubung ke jaringan. Sebagai kesimpulan dari proyek kita ini, pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa segmentasi jaringan dan penerapan firewall itu sangat krusial untuk meningkatkan keamanan. Nah, sebelum mitigasi diterapkan, perangkat dari laptop A atau laptop target itu sangat mudah dideteksi melalui proses ping dan scanning menggunakan nmap. Namun setelah firewall diaktifkan, akses jaringan menjadi lebih terbatas dan proses scanning juga tidak bisa berjalan bebas serta port-port penting itu berubah status menjadi filtered
Nah, hal ini menunjukkan bahwa firewall berhasil melindungi perangkat dari akses yang tidak sah. Melalui proyek ini, kita dapat memahami secara langsung proses scanning jaringan, cara memantau lalu lintas data dengan WireSAC, serta pentingnya firewall sebagai langkah mitigasi keamanan dalam proyek kita ini.